Peserta Syarhil Quran dengan nomor peserta 185 dengan judul syarahan pengelolaan zakat produktif dan cash wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat dengan surah pendukung At-Taubah ayat 103, Quran surah At-Taubah ayat 60. Disilahkan. Salam hangat, salam pembuka kami hanturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'aladdin wa ala ibadillahil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim dengan tinta kejujuran yang kami muliakan, hadirin sekalian sebangsa dan setanah air, serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, luasnya alam semesta ini tanpa semen cor-coran. Tak lupa pula salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada putranya gurun pasir, Nabi yang terakhir. Pada subuh Senin dia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh terjungkir. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan hingga akhir zaman. Pada umumnya ada 3 konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Pertama, komunis dengan prinsip yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak kepemilikan, sehingga dapat menguntungkan si miskin namun dapat merugikan si kaya. Kedua, kapitalisme dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Akibatnya lahir the rich richer and the poor poorer, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Al-qawiyyu yaqulud dhaifu wal alimu yaqulul jahilu. Yang kuat memakan yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh. Homo homini lupus tubi politi in society. Penghisapan manusia terhadap manusia sudah menjadi peradaban. Hadirin, hanya membawa derita dan untayan air mata bagi kaum duafa. Dalam polemik tersebut muncul konsep Islam dengan unsur keseimbangan dalam pemberdayaan. Kailayakuna dulatam bainal agniya minkum, agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya di antara kamu sekalian, tapi dirasakan pula oleh kaum duafa. Prinsip tersebut diantaranya diaplikasikan melalui pelaksanaan zakat, wakaf, dan infak. Oleh sebab itu kami berdiri di sini bertatap muka, beradu pandang, berhadapan dengan dewan juri yang tampan rupawan, ingin menyampaikan syarhil Quran yang berjudul pengelolaan zakat produktif dan cash wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat, yang berlandaskan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 berikut lantunannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan bagi kami." Rasul menjawab, "Aku tidak diperintah Allah untuk menerima harta sedikit pun berkenaan dengan hal tersebut, maka turunlah perintah Allah untuk menerimanya." Sebagaimana terangkai pada surah At-Taubah ayat 103 tadi, terutama pada kalimat khuz min amwalihim. Kalau kita kaji lebih dalam, kalimat khuz di samping menunjukkan sigat amr yang juga mengisyaratkan kepada kita agar dibentuk lembaga pengelola zakat yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian? Pertama, karena sadar membayar zakat itu hanya sedikit. Kedua, mengisyaratkan agar amilin memiliki manajemen yang bagus. Masa Orde Baru terbukti amilin tidak profesional, akibatnya zakat bukan mensejahterakan rakyat, tapi zakat menjadi zakat. Hadirin, apa hikmah zakat bagi seorang muzaki? Ayat tadi menjelaskan, pertama tathir, tutohirhum, membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, orang yang tak punya harta, orang yang terbaring di pinggir-pinggir jalan, yang setiap hari merasakan pekik getirnya kehidupan. Hanya isak tangis yang ia rasakan. Kedua, waktu zakihim, membersihkan dari penyakit rakus, tamak dan serakah. Penyakit ini hadirin harus kita bersihkan, sebab jika kehidupan manusia dilanda penyakit seperti ini, maka akan lahir hartawan berjiwa korun, Pengusaha bermental salabah, Penguasa berotak Fir'aun. fungsinya bukan pelindung rakyat, tapi pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Fungsi yang ketiga, taskin, sakanul lahum, maksudnya adalah dengan zakat, wakaf dan infak, jiwa tenang, hati senang, walaupun banyak uang. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, jika para agnia, para konglomerat enggan membayar zakat, enggan untuk wakaf dan enggan berinfak, maka suatu negara bisa kiamat. Walaupun gedung bertingkat, walaupun mobil makin mengkilat, dijamin rakyat sulit berdaulat. Apalagi jikalau pejabat sudah menjadi penjahat, menyikat uang rakyat, jelas bangsa bisa kiamat. Na'udzubillahi min zalik.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam, laisal mu'minul lazi yusbi'u wazarahu ja'iun ila zambi. Bukan termasuk orang mukmin orang yang hidupnya kenyang sendirian sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Dengan demikian orang kaya yang tidak peduli dengan nasib kaum duafa, konglomerat yang acuh terhadap kaum melarat, pejabat yang a priori terhadap nasib rakyat, bukan saja mencerminkan orang jahat tetapi mencerminkan orang yang tidak beriman. Orang seperti ini hadirin harus minggir dari negara kita tercinta ini. Sebab negara kita Indonesia akan jaya apabila dipimpin oleh orang-orang yang peduli dengan nasib kaum duafa. Oleh karena itu semangat zakat, wakaf dan infak wajib kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbul pertanyaan, kepada siapa zakat itu diberikan? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 berikut lantunannya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut diawali dengan innama. Dalam ilmu balaghah merupakan iddatul qasar yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Ayat tersebut hadirin termasuk deskripsi Allah Subhanahu wa taala tentang skala prioritas penerima harta zakat, yaitu al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Lalu bagaimanakah kaitannya dengan kondisi bangsa kita saat ini? Profesor Sukirman melaporkan ada 23 juta lebih penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi setelah terjadinya krisis moneter, maraknya korban PHK, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kemiskinan semakin membengkak. Akibatnya kemiskinan ini kadal kafiru ayakunal kafira, dampak langsungnya adalah dapat menyebabkan kekufuran, akibatnya adalah kemiskinan.
Dr. Ismail Raj'i Al-Faruqi, Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional mengatakan bahwa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar pada saat ini. Namun di antara ketiganya, kemiskinanlah yang paling berbahaya, sebab kebodohan dan keterbelakangan muncul akibat adanya kemiskinan. Akibatnya tidak sedikit para saudara kita yang menjual akidah hanya untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan akibat kemiskinan tidak sedikit para gadis-gadis kita yang menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Nauzubillah. Hadirin, menurut Dr. Didin Hafifuddin MSc mengatakan agar kemiskinan tidak bertambah dan bertambah, ada 3 hal yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan kewajiban zakat. Pertama, kita harus mengeluarkan zakat dan masyarakatkan gerakan sadar zakat. Kedua, kita harus membentuk lembaga pengelola zakat yang profesional. Ketiga, kita harus memberdayakan zakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menyambut baik usaha pemerintah yang berhasil membuat badan amil zakat atau disebut dengan bazis. Kita patut mengacungkan jempol dengan usaha pemerintah yang berhasil membuat peraturan pemerintah nomor 34 tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Semoga usaha yang dilakukan dapat menyadarkan masyarakat kita untuk taat mengeluarkan zakat, berwakaf dan berinfak, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Hal ini dalam lagu Umi Elvi Sukaisi yang berjudul Pecah Seribu yang telah kami ubah liriknya. Ayo zakat, wakaf zakat, berwakaf berzakat, wakaf zakat, wakaf zakat. Ayo zakat, zakat bersihkan harta dan juga jiwa, riang gembira jadi agnia, hidup damai sejahtera selamanya. Jalan-jalan ke kota lama, Tidak lupa membeli pepaya. Kalaulah juri baik hatinya, pastilah kami juaranya. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.